Perkenalkan, nama saya Gracilia Agatha Malau, NPM 2115310131. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses memilih tindakan yang dianggap benar atau salah berdasarkan nilai-nilai moral dan prinsip etika. Ini melibatkan analisis situasi, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap berbagai pihak, serta menggunakan kerangka etika untuk mengevaluasi pilihan yang tersedia dalam pengambilan keputusan etis. Beberapa pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, nilai moral. Apa yang dianggap benar atau salah menurut norma sosial dan pribadi. Yang kedua, dampak. Bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi individu atau kelompok lain. Yang ketiga, kewajiban. Apa tanggung jawab yang dimiliki terhadap orang lain. Yang keempat, transparansi. Seberapa terbuka dan jujur proses pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan etis sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, kesehatan, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Model 4 langkah RES untuk pengambilan keputusan dan perilaku etika individu adalah: yang pertama, mengenali isu moral. Yang kedua, membuat penilaian moral. Yang ketiga, memutuskan untuk mendapatkan masalah moral di atas masalah lain. Yang keempat, bertindak atas masalah moral. Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan. Integritas moral dalam pengambilan keputusan etis yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis atau moral. Dilakukan melalui 4 tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis atau RES 1986. Di dalam model yang disebutnya sebagai model 4 komponen, 4 komponen model, bagaimana proses internal pengambilan keputusan etis melatar belakangi tindakan seseorang, menempatkan kesadaran moral di dalam integritas moral. Para kaum objektivis menilai bahwa tindakan berintegritas moral harus mengacu kepada prinsip dan nilai moral yang objektif, terlepas dari kerangka individu, sosial, maupun organisasi. Faktor internal dan eksternal terhadap proses pengambilan keputusan etis. Faktor internal. Yang pertama, filosofi moral personal. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, usia. Yang keempat, gender. Sedangkan dari faktor eksternal, yang pertama besaran konsekuensi, yang kedua konsensus sosial, yang ketiga probabilitas efek, yang keempat kesegaran temporal, yang kelima efek konsentrasi, yang keenam kedekatan. Filosofi etis. Filosofi etis adalah perspektif etis ideal yang memberi kepada individu-individu suatu dasar yang abstrak untuk menuntun keberadaan sosial mereka. Banyak teori ini dihubungkan dengan filosofi etis yang terkait pada suatu orientasi nilai dan setiap nilai-nilai seperti ekonomi, idealisme, dan relativisme. Untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, disarankan agar para pengambil keputusan menerapkan pendekatan multidimensional, yaitu mengintegrasikan berbagai teori dan model dapat membantu memahami berbagai aspek dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, menggunakan data dan analisis yang akurat. Pengambilan keputusan yang berbasis data dapat mengurangi bias dan meningkatkan akurasi keputusan. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak, yaitu diskusi dan kolaborasi dengan tim atau pihak yang terkait lainnya dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan meminimalisir kesalahan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan adaptasi, yaitu dalam situasi yang berubah cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan mengevaluasi kembali keputusan menjadi sangat penting. Sekian dari video saya yang gunanya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir. Terima kasih.